Oke, di sini kita bakal bahas apa itu MySQL Workbench terlebih dahulu, kemudian kita bakal bahas bagaimana cara menginstal serta cara membuat database baru. Nah, di sini kenapa kita harus bahas terlebih dahulu apa itu MySQL Workbench-nya? Karena kita harus mengenal dulu dan paham aplikasi apa yang akan kita gunakan dan siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini. Nah, di sini saya sudah ada pengertian dan juga siapa yang akan menggunakan aplikasi ini. Ya, MySQL Workbench adalah sebuah perangkat aplikasi berbentuk visual yang dipergunakan untuk mengelola basis data. Ya, jadi Workbench ini digunakan untuk mengelola basis data. Dan perangkat aplikasi ini biasa digunakan oleh seorang arsitek basis data, pengembang basis data, serta administrator basis data. Mereka-mereka yang akan menggunakan aplikasi ini untuk mengelola basis data. Kemudian di sini kita juga akan tahu kelebihan dan kekurangan dari Workbench. Kelebihan dari Workbench ini yang pertama, cross-platform. Jika kita menggunakan sistem operasi lebih dari satu, kita tidak perlu menggunakan perangkat lain sehingga menghadirkan pengalaman yang konsisten. Menyediakan semua yang dibutuhkan oleh desainer database dan membuat R diagram yang kompleks. Ketiga, mempunyai visual performance dashboard. Yang keempat, perangkat yang lengkap dan mudah digunakan dalam melakukan migrasi database. Dan yang kelima, kemampuan untuk membatalkan query yang panjang sehingga tidak menimbulkan penundaan. Yang keenam, menyediakan akses yang cepat terhadap status server dan informasi server lainnya. Juga yang ketujuh, menampilkan berbagai macam result set. Dan yang terakhir, memudahkan dalam membuat dan mengedit view, procedures, dan function. Dan di sini juga kita bakal lihat apa sih kekurangan dari Workbench ini. Ada 5 kekurangan dari Workbench. Yang pertama, hanya mendukung MySQL dan MariaDB. Yang kedua, user interface kurang intuitif dengan banyak fitur sehingga susah digunakan oleh pemula. Yang ketiga, kompleks dan rumit untuk melakukan tasks yang sederhana. Yang keempat, cukup memakan sumber daya komputer. Dan yang terakhir, masih sering terjadi crash. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa lebih banyak kelebihan daripada kekurangannya. Namun memang Workbench ini sangat masih sulit digunakan oleh pemula. Nah, di sini selanjutnya kita bakal bahas bagaimana cara menginstal aplikasi MySQL Workbench. Di sini nanti saya bakal cantumkan linknya di description supaya kamu bisa tahu dan bisa menginstal juga aplikasi ini di laptop kamu atau di komputer kamu. Jadi kita bakal langsung aja bagaimana cara menginstal aplikasi ini. Tadi aku udah buka linknya terlebih dahulu. Di sini udah ada downloadnya, tapi sebelum itu kita harus cari terlebih dahulu MySQL Workbench-nya. Setelah ketemu, kita klik, kemudian kita bakal dimunculkan MySQL Workbench 8.0.30. Nah, ini dia versinya. Di sini juga ada beberapa pilihan operating-nya yang bisa kamu pilih. Kemudian di sini ada download yang bakal kamu lakukan setelah ini untuk supaya bisa aplikasi ini ada di laptop kamu. Karena saya sebelumnya udah install aplikasi ini dan saya juga gak bakal install lagi. Jadi saya akan langsung aja membahas mengenai bagaimana cara membuat database baru. Database baru yang bakal kita buat itu cukup sederhana, dan di sini kita bakal belajar dasar-dasarnya supaya kita bisa lebih mengenal dan paham mengenai MySQL Workbench ini. Karena seperti tadi yang dikatakan, Workbench ini cukup sulit digunakan oleh pemula.
Dan sebelum itu kita pastikan kita sudah mengaktifkan SAMPP, karena jika kita tidak mengaktifkannya maka aplikasi MySQL ini tidak akan bisa kita gunakan. Mengapa demikian? Karena ibarat seperti jaringan, jika tidak ada maka kita tidak bisa menggunakan ponsel kita. Ya sama seperti aplikasi, kita harus bisa mengaktifkan dulu SAMPP. Yang perlu kita aktifkan pada SAMPP itu ialah Apache dan MySQL. Jadi tadi kita udah tahu kan cara installnya, kemudian kita bakal buka aplikasinya. Aplikasi ini kita bakal aktifkan terlebih dahulu SAMPP. Tadi kayak sudah saya katakan, SAMPP itu harus sudah aktif supaya aplikasinya bisa berjalan. Nah, aplikasi SQL Workspace ini seperti yang sudah dikatakan cukup sulit untuk dipelajari oleh pemula. Jadi untuk itu kita bakal bahas atau kita bakal lihat-lihat aja dulu, kita pahami apa aja yang ada dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada file, edit, view, database, tools, scripting, dan help ya. Di sini di saat awal kita buka aplikasi ini, situ bakal muncul welcome to MySQL Workspace. Nah, ini yang bakal pertama kali kamu lihat saat aplikasi ini sudah terdownload di komputer atau laptop kamu. Nah, di sini dia itu ada seperti simbol tambah sama kunci. Jadi ini dari sini kita bakal bisa nambahin awal dari database ini atau judul pertamanya gitu. Di sini ada models. Nah, juga ada migration di sini. Ini migration. Kita kembali ke awal. Nah, kita lihat lagi di sini udah ada beberapa database yang udah dibuat. Nah, karena sebelumnya aku udah buat dan di sini masih ada yang kurang, jadi bakal aku gunain ini aja buat ngelanginnya. Nah, di sini kita menggunakan ini untuk awal masuknya. Setelah itu kita bakal ada apply dan kalian harus klik apply dan bakal muncul ini. Nah, kita klik. Kemudian dia bakal muncul ini. Nih, dia bakal muncul ini. Nah, di sini juga kita bakal lihat-lihat ada file, edit, view, query, database, server, tools, scripting, help. Nah, dari sini kita bakal bisa nambah database baru. Nah, aku udah pernah buat dan sebelumnya aku udah buat ini. DB restoran ini yang bakal kita gunain nanti untuk pertama kali buat tabel dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada administration. Di administration ini ada 3 poin, yaitu manajemen, dan di manajemen ini juga ada beberapa poin. Intansi ada 3 poin dan performance ada 3 poin. Ini masing-masing punya kegunaannya masing-masing ya. Seperti server status, cell connection, user and prevalence, status and system variable, data export, data import atau restart. Nah, di sini ada instansi, startup, shutdown, server logs, option file, performance. Di sini ada dashboard, performance remote report, dan performance cam setup. Nah, yang selanjutnya kita bakal lihat database yang tadi udah aku bilang. Nah, database yang di sini yang kita bakal sebut adalah database restoran. Nah, apa aja sih yang ada dalam database restoran ini? Nah, itu yang bakal kita buat. Dalam database restoran ini kita bakal buat tabel terlebih dahulu. Tabel pelanggan. Kita harus tahu siapa aja pelanggan kita dalam satu hari supaya database-nya ini bisa terkontrol. Nah, di sini kita bakal buat tabel pertamanya. Nah, di sini bakal muncul. Di sini tabel nama. Di sini juga ada di sini kolom name, data type. Nah, di sini kita bakal buat ya. Kita juga bakal bahas apa primary dari tabel ini. Jadi jangan sampai ada yang salah, dan juga sebelum membuat
nama tabel, pastikan tabel kamu itu huruf kecil ya. Jangan sampai terpisah seperti ini karena dia nggak bakal jalan. Contohnya tabel pelanggan. Nah, dia tidak akan bisa karena ini memang harus nyatu. Kalaupun mau buat, kita bakal bisa buatnya seperti ini, menggunakan ini. Nah, ini seperti ini. Tapi di sini kita nggak bakal pakai ini, kita satuin aja langsung. Nah, jadi dia bakal seperti ini. Tabel pelanggan dia disatuin semua. Sebelum itu kita buat kolomnya dulu, atau kita buat nama-namanya yang ada di dalam tabel pelanggan ini. Dalam tabel pelanggan ini ada nama, type datanya varchar, kemudian kita jangan buat dia itu varchar. Oh ya, lupa, kita harus buat berapa banyak kata atau hurufnya. Contohnya ada 30. Oke, sini dia nggak boleh buat primary key karena ini nama itu bisa aja sama dan kita nggak boleh menggunakannya. Oke, kemudian ada nomor HP. Setelah kita udah ada nama 30 dan nomor HP-nya kita buat dia itu 13 aja. 13. Nah, di sini kita jadiin dia primary-nya. Kenapa? Karena nomor HP itu nggak semuanya sama ya, pasti bakal beda-beda. Nah, setelah itu kita bisa nambahin lagi di kolom ini. Contohnya kayak nomor meja. Oke. Nomor mejanya kita buat dia itu varchar juga. Kita buat varchar, kita buat dia itu 5. Oke. Nah, di sini kita bakal bisa tahu kalau tabel pelanggan itu ada nama, HP, dan nomor meja dari si pelanggan. Oke. Setelah itu kita apply. Nah, di sini bakal muncul create tabel DB restoran, tabel pelanggan. Nah, nama, HP, nomor mejanya. Oke, kita apply lagi, kemudian finish. Setelah itu kita bisa buka tabel ini tadi, tabel pelanggannya. Nah, ini dia. Tabel pelanggan itu ada nama, HP, dan nomor mejanya. Kita bisa isi ini di sini, form editor. Ya, kita bisa isi ini. Contohnya namanya kita buat aja Siti. Nomor HP-nya 08 13 12 maksudnya. Nih, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita buat aja nomor mejanya itu ada yang nomor 305. Nah, setelah itu kita apply, dia bakal muncul. Ini tandanya kalau kita bisa menggunakan ini ya. Kita langsung apply aja dan bakal muncul finish, kemudian kita bisa cek database-nya. Nah, di sini dia bakal langsung ada nama, nomor HP, dan nomor mejanya. Terima kasih, demikian video saya, semoga bermanfaat.